Welcome to Bali Reef. Hi Rivers. Aku harus berdiri gimana nih? Nama panjang saya Nikade Widya Cahyani, bisa dipanggil Widya. Nama saya Putu Artawan. Langsung perkenalkan nama gitu. Nah, biasanya kalau di sini saya dipanggil Putu. Nama aku Ardi. Aku di sini sebagai Host untuk segmen kali ini sama tim marketing kalau bisa dibilang. staff tim Project Bali Reef Aquarium. Lama hampir 4 tahun. Oktober ini aku 4 tahun di sini. Belum lama sih, mungkin sekitar 10 tahun lah. Aku harus berdiri gimana nih? Hobi, ya biasalah. Nonton film gitu, habis itu baca novel. Selain futsal ya paling nongkrong. Ngopi sambil lihat akuarium karena kebetulan saya punya akuarium di rumah. Nggak bosan karena kan setiap minggunya itu ada ikan baru, spesies baru gitu, jadi nggak bakal bosan. Bosan? Gimana ya? Karena kebetulan memang saya juga hobi sama ikan. Saya suka mancing. Jadi kalau ngeliat ikan itu enak rasanya. Enggak, bercanda aku, enggak. Kalau dibilang bosan enggak sih. Udah pasti senang karena itu bagian dari kesehatan soalnya untuk lihat ikan. Apalagi kalau udah punya akuarium sendiri, pasti senang. Enggak bosan lah, bercanda aku tadi bilang bosan. Kalau status Belum ada yang punya lah. Ini masih jenjang pencarian lah. Yang itu bisa di skip nggak ya? kalau sampai hari ini masih tetap nungguin kamu. Mantap bro. Hai Rivers, balik lagi di channel YouTube Bali Reef Aquarium bersama saya Widya, dan kali ini ada Pak Putu dan juga Kak Ardi. Kita hari ini mau react video tim project yang udah pernah kita lakuin di dalam dunia akuatik. Tapi selain itu, kita juga bakal main games dulu. Nah, di tangan kita kan udah ada nih tongkat pernah nggak pernah. Jadi nanti kita bakal ngambil salah satu pertanyaan di dalam bowl ini, nanti kita bakal jawab pernah atau nggak pernah. Pertanyaannya, pernah nggak pernah kesetrum listrik barang elektronik akuarium kalian? Kita jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Udah pasti pernah dong. Udah pasti pernah. Mungkin Kak Adi dulu mau cerita. Ada. Sama Dian itu yang maintain kolam. Pas itu kan Dian ngecek pompa nih. Aku lagi maintain kolam. Terus dia nyuruh aku di dalam kolam. Dia nyuruh aku pegang bentar, aku mau colokin gitu. Ya udah aku pegang kan, dia colokin, dia di atas, dicolokin langsung gemetar, aku nggak bisa ngomong. Aku mau bilang, aku jelas lah gemeter. Kamu di bawah yang nyuruhin dari atas. iya. Aku langsung bilang, aku mau bilang nih, Dian kesetrum, nggak bisa ngomong. Gini, Dian tanya, udah nyala gitu. Pas aku dilihat gini udah gemetar gini, udah dia buru-buru cabut pompanya, udah langsung naik di yang agak kering, langsung tiduran itu, udah nggak bisa ngomong lagi. Orang gemetar di dalam kolam. Masih dendam nggak? Masih dendam sama Kak Dian nggak? Dendam sih nggak, cuman kepengen balas aja. Belum dipanggil Tuhan, itu yang ditakutin. Takutnya pengalaman sekali dia dipanggil. Nah. Itu bahaya. Itu kan pertama kalinya pengalaman dipanggil Tuhan jadinya. Nggak bisa balik lagi Pak. Kalau Pak Putu udah pernah kesetrum alat apa aja? Dulu pernah waktu awal-awal, kita kan juga awal itu kan mesti awam kita sama, terutama air laut itu paling gampang kena aliran listrik. Bagi yang nonton ini, nah ini penting ini. Oke. Jangan nih. Untuk akuarium air laut ya sebetulnya itu pasti ada setrum di airnya, itu udah pasti. Apalagi kalau tangan ada luka gitu, terus kaki nggak pakai alas, nyentuh airnya itu pasti kesetrum. Nah itu buat yang nonton ini itu penting untuk jadi perhatian, untuk kita hati-hati. Nah, dulu waktu awal-awal itu kita pernah biasa maintenance itu kita nggak pakai test pen, langsung aja main celup-celup kayak di kolam renang itu. Ya. Sekalian uji ya? Kita nggak hati-hati, tiba-tiba baru celup,
wah listriknya ternyata kuat sekali tuh air laut tuh kuat listriknya itu. Itu perlu kita hati-hati. Dan kaget pasti kita langsung gemeter, tangan gemeter, detak jantung itu langsung kenceng. Nah, jatuh cinta ya? Jatuh cinta Sama rasanya? ya kurang lebih lah jatuh cinta. Berdebar-debar? Debar-debarnya itu sama jatuh cinta, apalagi ceweknya aduh ya Apa tuh? cantik gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Widya ambil ya. Pernah nggak ikan kalian loncat dari akuarium? 1, 2, 3. Enggak pernah. Wih. Kok bisa? Ya kita kasih makan ikan itu, kita rawat. Ya Jangan kan sampai- bisa aja dia loncat. Ya karena kita nggak kasih makan, makanya dia keluar minta makan. Masuk. Iya, Oke. Kita rawat airnya, sistemnya bagus, kasih makan, dia pasti nggak loncat karena nggak perlu dah sampai ke meja makan dia. Kak Ardi kan jawab pernah ya, sama kayak Widya itu. Kenapa Kak pernah? Itu waktu itu kayaknya airnya itu nggak bagus kayaknya. Kenapa tuh Kak? Cupang. bukan cupang. Cae gitu. Oh cair. Stres dia kayaknya apa gimana loncat. Kalau aku sendiri kenapa jawab pernah? Karena dulu akuariumku itu mungkin airnya kepenuhan ya. Bener kata Pak Putu, airnya kepenuhan. Ketinggian kan, kepenuhan. Ketinggian. Ketinggian. Oke, ketinggian. Jadi si Maulinnya loncat gitu. Ditemu-temuin tuh udah kesemutan. Maksudnya Ikan kesemutan? banyak semutnya. Oh banyak semut. Banyak Ya, aduh, semutnya apa- gitu. Oke, lanjut ya. Next question mungkin. Nah ini. Nggak pernah kalian nggak sengaja ketelan air saat sedot selang vakum water change? 1, 2, 3. Ini yang kiri saya ini nge-cheat ya? Ya kebetulan saya di sini kan supervisor project, jadi Wih. kita nggak Widih. sedotan. Oh, nggak pernah main sedot-sedotan? Iya, kita juga punya alat di sini yang mana ada pompanya. Kita bikin kerja efisien lah. Tadi jawab pernah kan? Pernah, pasti pernah dong. Gitu gimana Kak ceritanya? Waktu itu baru-baru sih kerja di Bali Reef itu. Waktu itu juga kan belum tahu caranya nyedot biar lebih ini kan. Ya udah pakai mulut langsung ujung selangnya itu masuk akuarium. Nah ujung satunya lagi yang mau dibuang itu. Nah dari situ aku sedot nggak taunya di dalam selang itu masih ada sisa-sisa airnya kesedot langsung ke mulut kan. Iya. Ya lumayan juga sih baunya. Beda jauh sekali itu, rasa lumut ada, rasa yang pernah ada. Oke. Kalau aku sih sama ya sama kayak Kak Adi. Waktu nyedotnya itu ternyata masih ada air gitu. Kalau nggak salah nyedotnya tuh terlalu lama gitu ya. Jadi kayak muncul langsung airnya gitu. Lanjut. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Pernah air akuarium meluap karena lupa matiin keran saat isi ulang air? 1, 2, 3. Dari tadi jawabnya nggak pernah. Karena selalu saya ngisi air selalu tunggu. Saya tunggu sampai penuh selesai. Saya nggak pernah ngisi akuarium. Saya tinggal warung, saya tinggal pacaran, saya tinggal nelpon pacar, itu nggak pernah. Oke. Disiplin. Ya Widya juga nggak pernah. Oh ya? Nggak pernah salah. Satu-satu kalau kerja itu satu selesai dulu baru ambil yang lain. Pada akhirnya pinginnya kerjaan banyak, satu nggak selesai sudah ngambil yang lain, jadinya semuanya tidak selesai. Betul. Semuanya berantakan. Kenapa Kak? Pernah nggak? Pernah dong. Pernah waktu itu pas ganti air udah langsung ngisi, tak tinggal bersihin filter. Tahu-taunya pulang dari habis bersihin filter meluap airnya kan kebanyakan. Kalau aku sih ya karena cak-cak cicik kalau gitu orang Bali bilang ya, maksudnya kesana kemari.
Oke, last question. Ya. Ini last. Bisa bantuin buka Pak Putu? Pernah nggak kalian pakai sikat gigi buat bersihin akuarium? Oh ya pernah, karena itu dulu salah satu. Lupa. 1, 2, 3. Nggak pernah. Ya karena sikat gigi itu kan pertama dia halus. Oke. Dan ujungnya kecil. Oke. Kita tinggal tambahin tongkat. Jadi sudut-sudut yang sempit juga bisa kita pakai sikat gigi itu loh ya. Jadi enak pakai sikat gigi. Nah setelah itu baru pakai gosok gigi. Janganlah, wow, itu udah Begitulah kira-kira. 2 in 1 ya. Pakai gosok gigi bisa, pakai gosok akuarium bisa. Multifungsi. itu penting sih sebenarnya sikat gigi itu, karena ujung akuarium itu kan agak susah buat kayak magnet, kayak pakai apa gitu susah. Kalau pakai sikat gigi kan kayak ujung akuarium itu digosok lebih gampang lah. Kayaknya pertanyaan kita udah habis nih untuk sesi pernah nggak pernah. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke sesi video reaction untuk video-video dokumentasi yang pernah dilakuin sama tim project untuk dunia akuatik. Stay tune. Oke guys, nah kita mulai sekarang untuk reaction videonya ya Pak ya. Seperti yang kita tahu kan tim project itu udah cukup banyak ngelakuin proyek-proyek akuatik, dan di sini kan Pak Putu bisa dibilang udah sesepuh ya Pak ya. Oke, kita mulai dari yang double six. Kita liatin dulu ini untuk videonya. Nah, oke nih. Kita ada nih videonya Pak Putu waktu ngelepasin ikannya Pak. Tuh bisa dilihat. Ya. Ini ikannya kenapa dipakai kain gitu Pak ngelepasnya? Ya, pertama itu akuariumnya tinggi. Kedua, kita untuk menjaga ikan biar nggak lecet atau loncat. Nah, kita bikinin apa khusus dari kain. Nah, dimana kita bisa bungkus ikannya langsung naikin tanpa harus menyakiti ikannya itu sendiri. Bawa dari sini sampai sana kita pakai tank. Ada tank khusus. Nggak pakai plastik gitu aja? Oh, enggak, kita bawa tank pakai mobil pickup, pakai oksigen. Nah, sampai di lokasi baru kita turunin pakai alatnya itu tadi. Buat kalian yang belum tahu ya, Double Six Luxury Hotel itu merupakan salah satu hotel berbintang ya Pak ya yang ada di Bali. Tepatnya di Seminyak ya Pak ya. Lanjut kita react yang kedua ya, Mr. Dino. Nah ini tuh konsep untuk akuarium Mr. Dino ini gimana Pak? Ada hiu sirip hitam ya itu kalau nggak salah. Ada hiu, ada sama yang apa hiu macan itu ya. Begong sih di sini. Begong ya. Ya ada itu juga. Ikannya cukup agresif sih kalau kasih makan itu karena ikannya cukup sehat itu ikannya. Jadi kalau kita bersihin akuariumnya itu ada timing tertentu gitu nggak sih Pak waktunya? Ya biasanya sih kita ini seminggu sekali. Cuman kalau pas kita maintenance kita harus pastikan tidak dikasih makan dulu. Karena kalau ikan ini dikasih makan dulu terus kita nyemplung dia agresif karena masih ada aroma daging gitu. Nah itu takutnya pas kita maintenance nanti dikira makanan. Dicaplok nanti. Langsung disambar gigit nanti. Wah ini lumayan ya. Di akuariumnya berapa Pak untuk panjang lebarnya? Itu panjangnya 3 meter. Kalau tingginya sekitar 1 meteran lebih lah. Next untuk proyek yang ketiga kita ada proyek gubernur. Nah, yang belum tahu nih, kita juga pernah ngerjain akuarium untuk Pak Gubernur Bali. Nah, kita buat akuarium untuk gubernurnya nih waktu di era Pak Wayan Koster. Ini konsep akuarium yang diminta sama Pak Gubernur ini kayak gimana sih, Pak? Ini sebetulnya Pak Gubernur dia nggak minta konsep yang aneh-aneh ya. Yang penting nuansanya itu nuansa Bali. Kita bingung kan dulu biar ada nuansa Balinya tuh apa yang mau kita pasang. Kan kalau gapura rasanya nggak mungkin di dalam akuarium ada gapura, pasti harus ada rumah, ada pura, lah repot kan. Atlantis rasa Bali ya. Jadi biar ada kesannya Bali gitu ya kita masukin lah patung Garuda Wisnu. Terus dilihat sama Pak Gubernurnya, wah itu bagus, masuk gitu loh. Nah
lanjut lah sampai sekarang itu. Kalau dari segi maintenance-nya ini gampang-gampang susah nggak sih Pak? Kalau maintenance-nya gampang kok, nggak terlalu susah karena kan setiap minggu udah pasti di maintain kan. Cuman kalau setiap minggu ya lebih gampang, nggak terlalu susah karena kotornya pasti. Kalau misalnya untuk maintenance itu problemnya tuh apa aja sih Kak? Misalnya lebih banyak kotoran apa gitu? Atau lebih banyak di trimming atau lebih banyak di apa di bagian maintenance-nya? Itu biasanya di tanaman. Tanaman. Ya, tanaman itu banyak kayak alga-alga gitu. Kalau udah CO2-nya tinggi sama kan kualitas airnya nggak bagus, tanaman pasti ada alga-alganya gitu, agak susah itu. Lanjut, yang keempat, kita ada Happy Chappy. Oke, kalau gitu kita mau bahas yang selanjutnya kan Happy Chappy ya Pak ya. Happy Chappy restoran. Dia restorannya ini maunya konsep akuariumnya kayak gimana sih Pak? Dia mau nampak depan dari bartender itu ngeplat kayak layar TV gitu. Oh, ngeflash. Ya, jadi ini kalau di depan kita lihat ini kan ya ini yang di belakang. Jadi kita maintenance dari belakang semua. Jadi dari depan itu nggak boleh ada kotor-kotor. Oh, beda gini ya, beda lokasi jadi nggak langsung dari depan ya kita maintenance. Beda lokasi. Jadi kita datang langsung ketemu tempat maintenance. Tempat maintenance kalau udah bersih maintenance, kita baru bisa masuk ke bar ke dalam untuk ngecek udah rapi belum. Gitu. Bagus juga sih biar lebih rapi, bersih gitu. Konsepnya ini sangat keren karena orang ngelihat itu sambil minum, duduk-duduk santai, ngeliat akuarium gitu, bagus. Kalau ini panjang akuariumnya berapa Pak? Ini 3 meter juga ini. 3 meter. Ya, Nah, isinya ini reef tank ya Pak ya, jadi campur gitu ya. Iya, betul. Keren sih konsepnya, jarang banget ada restoran biasanya isi akuarium kan. Dan ini tahun berapa Pak dia pengerjaannya? Ini tahun berapa ya? Mungkin sekitar 5 tahunan kali ya. 5 tahun 6 tahun lah. Keren sih, udah 5 tahunan gitu udah ada konsep kayak gini kan. Sebenarnya jarang ya Pak ya ada restoran konsepnya kayak gini. Iya. Lanjut yang kelima, kita mau react yang Kuta Townhouse. Nah, susah nggak Kak kalau yang di tempat Kuta Townhouse nih? Enggak sih, karena itu seru, enak dilihat karena ada dua jenis akuarium, dia ada laut sama tawar. Diambil dari nama hotelnya sebetulnya itu. Ini yang akuarium ini rumah tinggal. Oh, oke. Gampang mengingat rumahnya ini karena ownernya itu kan punya hotel. Oke, keren. Karena dia perpaduan tawar dan laut. Nah, ini kebetulan ini pakai skat untuk ruangan. Ini bentuknya L gitu. Jadi di sebelahnya ini ada ruang tamu dan ada dapur. Oh, sebagai sekat ruang tamu dan dapur. Keren sih Pak, nih ukurannya lumayan panjang kalau dilihat ya. Ya bagus karena dalam satu ruangan kita bisa melihat ke laut, bisa ngelihat ke aquascape gitu. Oke, untuk kelas video ini mungkin agak beda ya, karena berkesan banget untuk Pak Putu, dan Pak Putu milih ini untuk review terakhir. Namanya Tribon Villa dari Nagisa. Ya. Kenapa saya suka akuarium ini? Karena ini akuarium ada di basement, di lantai bawah. Di lantai bawah ini, dimana tempat ini sebetulnya untuk karaoke pribadi. Jadi begitu kita turun ke lantai bawah, kita langsung lihat akuarium ini. Sangat menarik kalau kita lihat dari bawah. Dan awal mula kita ngerjain ini ya lumayan berat karena kita beberapa kilo leprok yang kita bawa ke sana itu. Hampir satu, hampir satu mobil pickup ini. Terus air juga hampir sekitar 3.000-an. Ya, 3.000 liter. Bisa dibilang ini lebih sulit ya Pak ya untuk proses pengerjaannya karena di bawah. Karena di bawah. Dan kalau dia dari atas kita ngelihat kolam, kalau dari bawah kita ngelihat akuarium seperti itu. Dan di sebelah akuarium ini ada juga kolam ikan. Ini tingginya aja sekitar 1,5 meter, lebarnya hampir 2,5 meter, panjangnya hampir 2,5 meter. Kalau lebarnya sekitar 1,20 meter lah kira-kira. Yang ini satu-satunya. Ya, ini harus menyelam ini. Nyelam, oke. Jadi usahakan kalau nyelam pakai celana yang bagus, karena kalau nggak rapi celananya, ya. Berubah nih, tarik nggak Pak? Nah itu dia masalah.
Oke, itu dia video tadi yang kita react mengenai dokumentasi proyek-proyek yang udah pernah kita lakuin di dunia akuatik ini. Nah, untuk Pak Putu nih, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau jelasin sedikit sama Reverse mengenai mungkin proyek-proyek di tim proyeknya yang baru, ada nggak sih Pak? Ya, kita masih ada beberapa proyek karena kebetulan kebentur PPKM ini dari aturan pemerintah, jadi semuanya kita mundur. Mudah-mudahan awal tahun kita udah bisa review video yang baru. Udah bisa bakal jadi ada sesuatu yang baru ya Pak ya? Kita tunggu saja. Pasti menarik dan lebih besar. Menarik dan lebih besar. Jangan lupa kita juga bisa maintenance kolam. Jadi kalau kalian punya kolam dan kalian lagi sibuk-sibuknya gitu ya Pak ya, nggak sempat maintenance, nggak sempat buat kolam atau buat akuarium, itu bisa banget hubungin kita di nomor ini. Nanti kita bakal kasih price list dan juga kalian juga bisa tanya-tanya dan juga konsultasi mengenai proyek-proyek akuarium sama admin kita. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa tonton, like, Comment, comment. subscribe. We'll see you guys in our next video. Bye.